Perkenalkan, nama saya Joko Nangga Abraham Panjaitan dengan NIM 2213142008. Kali ini saya akan mempresentasikan TR4 saya dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen mengampu Bapak Dr. Dani Vanoritonga SPD MPD. Baik, kita mulai. Yang pertama, jelaskan secara singkat perkembangan kurikulum Indonesia pada masa kemerdekaan hingga saat ini. Nah, kurikulum Indonesia pernah mengalami perubahan, yaitu dari 1945, 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan 2004. Lanjut ke nomor 2. Identifikasi landasan perubahan setiap kurikulum pada nomor 1. Perubahan kurikulum merupakan suatu hal yang lumrah terjadi, dan kurikulum itu pada dasarnya pasti ada perubahan. Lanjut nomor 3, identifikasi perencanaan pengembangan setiap kurikulum pada nomor 1. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum dapat dihasilkan menjadi bahan ajar yang baik. Lanjut nomor 4, buatlah peta pikiran dari hasil identifikasi. Berikut adalah peta pikirannya, ada pengertian indikator, prinsip-prinsip perumusan indikator, dan lain-lain. Lanjut nomor 5, analisalah kebijakan di balik perubahan setiap kurikulum pada nomor 1. Dalam perjalanan dunia pendidikan Indonesia, salah satu upaya pemerintah mencapai tujuan pendidikan adalah dengan melakukan perubahan kurikulum pendidikan dengan baik, sehingga ini yang membuat proses belajar mengajar menjadi lebih baik lagi. Lanjut nomor 6, jelaskan secara singkat makna dari kurikulum. Dalam USBN secara jelas menyebutkan bahwa kurikulum dipahami dengan makna seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai apa yang diinginkan. Lanjut nomor 7, identifikasi landasan kurikulum yang kamu pahami. Yang pertama, landasan filosofis, dan yang kedua, landasan psikologis. Lanjut nomor 8, identifikasi fungsi kurikulum yang kamu pahami. Kurikulum berfungsi untuk membuat rencana pembelajaran akan menjadi jelas dan terarah. Artinya pada saat seorang guru mengajar dengan adanya kurikulum, maka proses belajar mengajar menjadi terarah dan teratur. Lanjut nomor 9, buatlah peta pikiran dari hasil identifikasi pada nomor 2 dan nomor 3. Berikut peta pikirannya bisa kita lihat. Lanjut nomor 10, jelaskan pentingnya kurikulum dalam pembelajaran sekolah dasar. Fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Lanjut nomor 11, identifikasi komponen-komponen kurikulum yang menjadi kerangka dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama, tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Lanjut nomor 12, tahapan, jelaskan alur perkembangan kurikulum jika berpedoman sesuai dengan komponen pada nomor 1. Yang pertama, evaluasi ketersesuaian profil lulusan dan CPL dan kebutuhan pengguna lulusan. Lalu evaluasi terhadap program studi existing, menyusun mata kuliah berdasarkan bahan kajian. Lanjut nomor 13, identifikasi organisasi-organisasi pengembangan kurikulum. Kurikulum subjek akademik adalah model kurikulum yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini. Oleh karena pelajaran dari kurikulum ini adalah apa-apa yang terdapat dalam buku-buku tua besar, termasuk di dalamnya kitab-kitab suci. Lanjut nomor 14, apakah seluruh bentuk organisasi pada nomor 3 sesuai dengan perkembangan kurikulum di Indonesia? Jelaskan. Menurut saya ya, karena organisasi pada kurikulum tersebut memang tepat adanya untuk pengembangan kurikulum. Lanjut nomor 15, jelaskan hakikat dari asas kurikulum. Hakikat dari kurikulum ialah kegiatan yang mencakup rencana kegiatan peserta didik, yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci berupa bentuk-bentuk pendidikan, saran, strategi, pengaturan supaya dapat diterapkan dengan baik. Lanjut nomor 16, jelaskan macam-macam asas kurikulum. Asas-asas utama dalam pengembangan kurikulum yaitu asas filosofis, psikologis, sosiokultural, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta organisatoris. Lanjut nomor 17, identifikasi bentuk asas dari salah satu kurikulum yang pernah dikembangkan di Indonesia. Filosofis, psikologis, sosiokultural, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta organisatoris. Lanjut nomor 18, jelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Lanjut nomor 19, analisis prinsip pengembangan salah satu kurikulum di Indonesia. Prinsip umum prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum ada menurut Profesor Dr. Nana Syaudi Sukmadinata terdiri dari dua hal, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Ada juga dari fleksibilitas kurikulum, harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga ada kontinuitas terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak. Yang keempat ada praktis atau efisiensi kurikulum. Lalu yang kelima ada efektivitas dan lain-lain. Nomor 20, analisis pendekatan yang melandasi pengembangan salah satu kurikulum di Indonesia. Pendekatan subjek akademis, yang pertama pendekatan subjek akademis, yang kedua pendekatan humanistis, yang ketiga pendekatan teknologis. Nomor 21, analisis perbedaan kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum inti itu kurikulum yang merupakan pedoman mendasar dalam proses belajar mengajar di dunia pendidikan. Nah, kalau kurikulum muatan lokal itu seperti kurikulum pedoman mendasar dalam proses belajar mengajar, di mana ini langsung to the point, bagaimana ke arah mana
tujuan pembelajaran ini yang akan dituju, sehingga tujuan tersebut bisa tercapai dengan baik. Nomor 22, jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan. Lanjut nomor 23, jelaskan tujuan kurikulum muatan lokal. Mulak diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, spiritual di daerahnya. Lanjut nomor 24, identifikasi karakteristik kurikulum muatan lokal. Karakternya menurut Dirjen Kurikulum, muatan lokal adalah kurikulum yang diperkaya dengan materi pelajaran yang lingkungan setempat. Lalu materinya ini secara terpisah, ada kajian tersendiri. Lalu materinya ini terdiri dari keterampilan, kerajinan, tetapi juga manifestasi kebudayaan daerah, legenda, serta adat istiadat. Lalu yang keempat, ini mempelajari tentang lingkungan alam, lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah dan dipelajari oleh murid daerah itu. Lanjut 25, jelaskan implementasi kurikulum muatan lokal. Dalam misi kurikulum tersebut sudah sesuai dengan pernyataan Tun Liu sebagai suatu sistem kurikulum memiliki komponen isi pada kurikulum berisi pesan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Lanjut nomor 26, jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Lanjut nomor 27, analisis dasar pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi dapat diartikan sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan atau kompetensi tugas-tugas dengan standar performa tertentu. Lanjut nomor 28, jelaskan tujuan kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum berbasis kompetensi ini diarahkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, minat peserta didik. Lanjut nomor 29, identifikasi karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Nah, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Lanjut nomor 30, jelaskan implementasi kurikulum berbasis kompetensi. KBK atau kurikulum berbasis komputer adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, pendukung, dan yang lain sebagai method of inquiry yang diharapkan. Lanjut nomor 31, jelaskan apa yang dimaksud dengan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau kurikulum 2006 adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Nomor 32, analisis dasar pengembangan KTSP. KTSP disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat 1 dan 2. Lanjut nomor 33, jelaskan tujuan KTSP. Tujuan melaksanakan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, karakteristik, kondisi, potensi daerah, dan lain-lain. Lanjut nomor 34, identifikasi karakteristik KTSP. KTSP memiliki 4 karakteristik, yaitu berorientasi pada disiplin ilmu, berorientasi pada kemampuan individu, mengakses kepentingan daerah, dan merupakan kurikulum teknologis. Nomor 35, jelaskan implementasi KTSP. Nah, KTSP ini bagaimana menyampaikan pesan-pesan kurikulum kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi mereka sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing. Lanjut 36, jelaskan apa yang dimaksud dengan K13. K13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan menjadi orang beriman dan produktif. Lanjut nomor 37, analisis dasar pengembangan kurikulum 2013. Untuk menghadapi tantangan yang akan menimpa dunia pendidikan kita, ketegasan kurikulum dan implementasinya sangat dibutuhkan untuk membenahi kinerja pendidikan di Indonesia. Lanjut nomor 38, jelaskan tujuan kurikulum 2013. K13 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai manusia yang produktif dan memiliki kemampuan yang baik. Nomor 39, identifikasi karakteristik kurikulum K13. Karakter pertama pada K13 ya hasil revisi yaitu penataan kompetensi aspek sikap spiritual dan juga aspek sikap sosial. Nah, lanjut nomor 40, terakhir jelaskan implementasi kurikulum K13. Nah, K13 ini implementasinya aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik. Demikianlah TR4 saya telah kurikulum. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.